Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10. Selamat datang kembali di channel Yu Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembuahan ganda pada tumbuhan biji tertutup. Nah, pada video-video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan paku dan juga tumbuhan biji. Nah, khusus untuk tumbuhan biji di sana ada dibahas sekilas tentang pembuahan ganda, namun tidak dibahas secara mendetil. Nah, untuk video part yang selanjutnya, yaitu video kali ini, kita akan membahas bagaimana proses pembuahan ganda pada tumbuhan biji tertutup. Nah, namun sebelumnya bagi adik-adik yang belum mendukung channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan loncengnya, dan jangan lupa silahkan share ke teman-temannya. Baik, kita mulai pembahasan mengenai pembuahan ganda ini. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu bagaimana struktur daripada bunga ya, karena Angiosperma ini disebut juga dengan tumbuhan Anthophyta, yaitu tumbuhan berbunga. Jadi memiliki bunga sejati, tidak seperti pada tumbuhan biji terbuka yang bunganya itu bukan bunga sesungguhnya. Nah, di sini jelas kita lihat bagian-bagian bunga mulai dari atas dulu ya. Nah, ini yang disebut dengan stigma. Stigma itu yang disebut dengan kepala putik. Kemudian ini tangkai putiknya, stil ya atau stilus, kemudian ini oparinya atau oparium. Nah, keseluruhan ini disebut sebagai putik, yaitu disebut juga alat perkembangan betina ya. Nah, karpel itu adalah putik. Nah, coba kita lihat ke alat perkembangbiakan jantan. Nah, alat perkembangbiakan jantan itu benang sari. Nah, benang sari ini stamen ya. Bagian-bagiannya ada antera ini disebut dengan kepala sari. Nah, di sana banyak sekali serbuk sari. Kemudian ada juga filamen. Filamen itu adalah tangkai sari. Nah, ini adalah alat perkembangbiakan jantan atau benang sari. Kemudian ada juga petal. Petal itu adalah mahkota bunga ya. Kemudian ada juga sepal. Sepal itu kelopak bunga jelas di sini. Yang kemudian ada yang disebut dengan opul. Kalau opul itu bakal biji. Kalau oparium, ini adalah bakal buah. Kemudian ada reseptakel, ini adalah dasar bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga dan ini harus dipahami ya, harus diketahui sebelum kita membahas bagaimana peristiwa pembuahan ganda itu. Nah, baik, kita langsung bahas. Nah, di sini ada gambar sederhana. Nah, ini menggambarkan bagaimana proses pembentukan ovum ya, dan juga proses pembentukan sel sperma. Nah, kita lihat dulu dari bagian ini. Nah, ini yang disebut dengan putik ya. Nah, barusan sudah dibahas putik. Putik itu alat perkembangbiakan betina. Nah, kalau misalkan kita pisahkan gambarnya akan seperti ini. Ini bagian kepala putiknya, stigma, ini tangkai putiknya, stilus begitu ya. Nah, ini kita perbesar. Nah, kemudian di sana ada yang disebut dengan sel induk megaspora ya. Nah, di sana ada sel induk megaspora. Nah, kemudian sel induk megaspora ini mengalami pembelahan ya, mengalami pembelahan secara meiosis, menghasilkan 4 sel anakan. Nah, menghasilkan 4 sel anakan, 1, 2, 3, 4. Nah, dari keempat sel anakan ini 3 diantaranya itu berdegenerasi ya, kemudian 1 aktif. Nah, yang ini. Nah, 1 aktif disebut juga megaspora. Nah, kemudian megaspora ini kemudian membesar begitu ya, kemudian membesar. Nah, kemudian mengalami pembelahan secara meiosis intinya begitu ya. Jadi mengalami 3 kali pembelahan. Nah, kita lihat intinya awalnya 1, kemudian membelah,
menjadi 2 begitu ya. Kemudian dari masing-masing inti sel ini membelah lagi menjadi 2 lagi menjadi 4 semuanya. Kemudian dari keempat ini masing-masing semuanya membelah lagi secara meiosis. Nah, ini akan menghasilkan 8 sel, 8 inti sel begitu ya. Jadi ini membesar begitu ya menjadi 8 inti sel. Nah, dari ke-8 inti sel ini, masing-masing kutub ini disebut dengan kutub kalaza, sedangkan ini disebut dengan mikrofil. Masing-masing dari kutub ini inti selnya ke tengah-tengah. Nah, ini begitu, masing-masing inti sel ini ke tengah begitu ya. Jadi ada perwakilannya, satu dari kutub kalaza dan satu dari mikrofil begitu ke tengah-tengah. Kemudian sisanya ini otomatis 3, ini otomatis 3. Nah, 3 sel ini itulah yang disebut dengan antipoda ya. Jadi jumlahnya ada 3. Nah, sedangkan 3 di kutub yang lainnya atau kutub mikrofil ini yang tengah itu disebut dengan sel telur ya. Nah, ini sel telur yang nantinya akan dibuahi. Nah, ini yang disebut dengan opum, sel telur. Sedangkan 2 di pinggirnya, 2 sel disebut juga penjaganya. Nah, itu disebut dengan sel sinergi, jumlahnya ada 2. Nah, sedangkan yang ada di tengah, ini adalah inti kandung lembaga ya, memiliki 2 inti sel. Nah, sehingga ini disebut dengan diploid. Nah, sedangkan sel antipoda dan juga sel sinergid serta opum, nah itu adalah haploid. Jadi N begitu ya. Nah, itu jadi bagaimana pembentukan sel opum. Nah, kalau misalkan sudah terbentuk sel yang matang seperti ini, maka sel opum ini dan juga nantinya kandung lembaga ini siap untuk dibuahi. Nah, baik, kita pindah dulu ke bagian bagaimana proses pembentukan sel sperma ya. Nah, itu sebelum ke pembuahannya. Nah, kita lihat di sini ada kepala sari ya. Ini kepala sari yang disebut dengan antera ya, antera. Nah, yang ini. Nah, yang di sini antera. Nah, ini berisi kantong sari. Nah, kantong sari jelas di sana terdiri dari atau terdapat sel induk serbuk sari ya. Kita biasanya menyebut dengan serbuk sari. Nah, serbuk sari ini bersifat diploid 2N. Kemudian mengalami meiosis, pembelahan meiosis ya, menghasilkan 4 sel mikrospora begitu ya, yang haploid N. Nah, kemudian dari masing-masing 4 sel ini, sel mikrospora ini akan berkembang, semuanya akan berkembang. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, ini ada eksin, eksin itu adalah lapisan luar, kemudian intin itu adalah lapisan dalam, ini melindungi sel sperma ya. Nah, ini ada inti generatif. Nah, ini disebut juga dengan sel sperma. Kemudian ini adalah inti vegetatif. Nanti ini antara inti generatif dan inti vegetatif memiliki fungsi yang berbeda. Nah, jadi ini bagian-bagiannya begitu ya. Nah, kita masuk ke pembuahan. Nah, bagaimana pembuahan ini terjadi dan mengapa pembuahan pada angiosperma ini disebut dengan pembuahan ganda begitu ya. Nah, kalau misalkan sel sperma sudah terbentuk seperti ini, memiliki inti generatif dan inti vegetatif. Nah, kemudian sel atau serbuk sari ini, berarti di sini ya, kita lihatnya di sini di gambar. Nah, sel serbuk sari ini kemudian menempel ke kepala putik, menempel ke kepala putik, itu yang disebut dengan polinasi. Itu ya, jadi menempel. Nah, itu dengan bantuan angin, kemudian bisa dengan menggunakan dengan bantuan serangga atau dengan bantuan kita begitu ya, kita bisa pindahkan begitu ya ke kepala putiknya. Nah, setelah menempel di kepala putik begitu ya, maka lapisan eksin, lapisan eksin pada mikrospora ini akan pecah. Nah, kemudian nanti akan membentuk bulu serbuk sari. Nah, kemudian
setelah terbentuk, kemudian dia turun ke bawah, begitu ya. Nah, turun selama dalam perjalanan. Nah, selama dalam perjalanan, sel sperma, nah yang inti generatif, yang asalnya satu, kemudian membelah menjadi dua sel sperma itu selama perjalanan dari kepala putik ke bawah, begitu ya. Nanti kan akan menuju ke opum ya, ke opum dan inti lembaga yang akan dibuahi. Nah, ini sel sperma ini dua, begitu ya. Nah, selama perjalanan ini ternyata masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, inti vegetatif ini sebagai petunjuk arah. Jadi kalau misalkan posisinya berarti ini ada di depan. Ada di depan, kemudian diikuti oleh sel sperma 1 dan sel sperma yang kedua ke bawah. Ke sini begitu ya. Nah, kemudian setelah sampai di mikrofil, nah berarti kita loncat ke gambar ini. Nah, ke mikrofil. Nah, inti vegetatif ini sebagai pemandu ya, ketika sudah sampai, nah dia akan mati. Begitu, dia akan mati, begitu ya. Kemudian dua inti sel sperma yang di belakang, nah yang pertama akan membuahi opum atau sel telur, ke sini akan dibuahi, ini akan membentuk zigot. Nah, kemudian satu lagi kan ada dua sel sperma, nah satu lagi kemudian membuahi dua inti kandung lembaga ini. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan inti generatif 1 atau sel sperma 1 membuahi opum, itu akan membentuk zigot. Nah, sedangkan sel sperma yang membuahi inti lembaga atau kandung lembaga ini akan membentuk endosperma. Nah, endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, itulah mengapa proses pembuahan pada tumbuhan berbunga ini atau tumbuhan Anthophyta ya, itu disebut sebagai tumbuhan ganda karena ada dua kali pembelahan. Baik, seperti itu secara singkatnya ya melalui gambar yang sederhana. Nah, jadi itulah proses bagaimana pembuahan ganda terjadi. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Silakan di-share ke teman-temannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.